Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 2 kebidanan, hari ini kita membahas tentang instrumen penelitian. Kembali lagi, Ibu mengingatkan bahwa instrumen penelitian ini banyak tahapannya dalam pembentukan. Namun, tidak mengecilkan kemungkinan bahwa Anda nanti bisa membuat instrumen yang sederhana, atau Anda pada saat menyusun karya tulis ilmiah dapat menggunakan instrumen orang lain yang sudah diuji validitas dan diuji reliabilitasnya dan mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Kemudian untuk outline dalam penelitian dalam presentasi ini adalah yang pertama tentang instrumen penelitian, cara mengembangkan instrumen penelitian, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Jadi definisi instrumen penelitian itu apa sih? Itu biasanya istilah umum yang digunakan untuk peneliti untuk perangkat pengukuran. Jadi ketika seorang peneliti ingin mengukur variabel yang diteliti, mereka bisa menggunakan survei, bisa menggunakan tes, bisa menggunakan kuesioner, dan lain-lain. Jadi instrumen penelitian itu bisa merupakan pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi pada saat penelitian. Instrumen itu juga bisa berupa pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang digunakan. Kembali lagi, menurut Ari Kunto tahun 2006, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga data yang terkumpul mudah diolah. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bentuk instrumen itu bisa kuesioner. Kuesioner itu biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung dijawab oleh responden. Jawaban pun bervariasi, ada yang jawaban kosong, misalnya usia, ya. Ini tergantung skala apa yang digunakan, ya. Nanti di definisi operasional. Saya kurang tahu siapa yang nanti yang menyampaikan tentang definisi operasional, tetapi kuesioner ini bisa dalam bentuk isian, bisa dalam multiple choice, ya. Kita memilih. Bisa untuk pilihan bisa skala Goodman atau skala Likert, ya. Skala Goodman itu seperti ya tidak, setuju atau tidak setuju gitu ya. Tetapi kalau skala Likert itu biasanya bertahap, biasanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Misalnya 1 sangat tidak setuju, kurang setuju yang nomor 2, yang nomor 3 setuju, atau cukup, mungkin yang nomor 4 setuju dan nomor 5 sangat setuju, seperti itu. Kuesioner juga dapat berupa pertanyaan-pertanyaan singkat yang jawabannya sudah ada dan itu tinggal dipilih oleh responden berdasarkan jawaban yang menurut responden itu benar. Kemudian salah satunya juga adalah pedoman wawancara individu. Jadi misalnya kita mau penelitian tentang bagaimana sih pengalaman ibu yang melahirkan dengan komplikasi. Nah, itu biasanya kita menggunakan wawancara mendalam ya per individu, nanti ada pedomannya di situ. Pedomannya berupa pertanyaan terbuka, misalnya bagaimana bisa diceritakan pengalaman ibu pada saat melahirkan dengan kondisi persalinan dengan presentasi bokong seperti itu. Apa yang ibu rasakan saat menjelang persalinan seperti itu ya. Kemudian ada juga lembar observasi. Lembar observasi ini adalah lembaran yang berupa pengamatan. Biasanya digunakan pada responden atau penelitian yang menggunakan teknik kuasi eksperimen. Jadi diberikan perlakuan. Contoh misalnya pemberian rebusan air daun salam pada penderita hipertensi. Jadi nanti diobservasi nih selama diberikan air rebusan daun salam, apakah tekanan darah responden itu mengalami penurunan atau peningkatan. Nah, itu nanti hari pertama diperiksa tekanan darahnya berapa, hari kedua diperiksa tekanan darah berapa. Nah, itu lembar observasi. Jadi, lembar observasi ini biasanya disusun agak berbeda tergantung bagaimana intervensi yang digunakan. Kemudian ada pedoman wawancara kelompok.
Ya, misalnya ini Anda perlu mau tahu ya, teknik apa sih yang mudah digunakan untuk para kader dalam menyampaikan informasi mengenai kesejahteraan psikologi pada ibu hamil. Nah, kader-kader ini nanti dikumpulkan, Anda bisa wawancara secara kelompok ya, atau kalau kita bilang namanya FGD, Focus Group Discussion. Tidak hanya wawancara, tetapi bagaimana kader tersebut menyampaikan diskusi, kemudian pendapat, kemudian pemikiran ya. Jadi ini bisa juga direkam ya. Pedoman wawancara, yang namanya pedoman wawancara pasti menggunakan alat recording. Kemudian ada juga lembar checklist atau isian. Misalnya ini pada penelitian-penelitian yang mengukur perilaku. Misalnya kita mau lihat perilaku mahasiswa dalam belajar. Nah, nanti checklist, misalnya mahasiswa tersebut mereview pembelajaran sebelum mata kuliah dimulai. Nah, kalau memang dilakukan, nanti di checklist. Kalau tidak dilakukan, ya berarti strip. Misal, atau mahasiswa tingkat 2 kebidanan selalu aktif dalam perkuliahan dengan aktivitas contoh bertanya, atau berdiskusi, atau mengeluarkan pendapat. Nah, kalau ada mahasiswa yang bertanya atau berdiskusi atau mengeluarkan pendapat, baru di checklist. Kalau nggak ada, ya berarti minus. Nah, nanti akan ketahuan nih, dari keseluruhan checklistan itu, berapa sih nilai perilaku dari responden yang akan kita teliti. Kemudian, sebelum kita menggunakan untuk penelitian, berarti kita harus mengembangkan instrumen penelitian terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana sih cara menyusun kuesioner, cara menyusun lembar observasi, cara menyusun pedoman wawancara, kita harus studi literatur terlebih dahulu ya, baca banyak pustaka dari buku teks ya, textbooknya kebidanan itu apa, atau textbooknya perilaku itu apa, textbooknya pengetahuan itu apa, kemudian jurnal-jurnal yang berkaitan. Nah, bacalah sampai tuntas, sampai ketemu dengan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Contoh, saya mau menggunakan variabel penelitian perilaku belajar. Yang namanya perilaku belajar yang bagus itu seperti apa? Dari mahasiswa, apakah dia harus setelah kuliah mengulang kembali pembelajarannya, kemudian pada saat diterangkan oleh dosen dia memperhatikan dengan baik, pada saat ada permasalahan dia mau berdiskusi, mau bertanya. Nah, itu kan berarti ada indikator yang bisa digunakan untuk mengukur ini perilaku mahasiswa dalam belajar sudah cukup baik atau belum. Ya. Kemudian setelah kita studi literatur, kita baca, kita tetapkan jenis instrumen apa yang akan digunakan. Mau kuesioner, mau pedoman wawancara, individu atau kelompok, mau lembar observasi, itu tergantung pada tujuan penelitian Anda dan jenis penelitian Anda. Kemudian buat kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen ini ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif. Ya, positif kan berarti kalau jawabannya dapat nilai 1. Kalau pertanyaan negatif, kalau jawabannya iya berarti dapat nilai 0 ya. Misalnya begini, menurut Ibu merokok pada saat kehamilan itu adalah baik. Betul atau tidak? Kalau dia jawab betul, berarti dia nilainya 0. Nah, kita harus buat kisi-kisi instrumen, mana pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif, mana pertanyaan yang sifatnya negatif. Mana pertanyaan yang mendukung untuk variabel A, mana pertanyaan untuk mendukung variabel B. Seperti itu ya. Kemudian setelah disusun butir pertanyaan, kita uji keterbacaan instrumen pada pihak ketiga. Nah, misalnya saya mau bikin instrumen, saya akan coba tanya sama dosen yang lain, misalnya dosen keperawatan. Bu, baca dong instrumen saya, udah ngerti belum pertanyaannya gitu. Kadang saya juga akan sampaikan ke mahasiswa, coba kamu baca ini kuesioner Ibu, kamu ngerti nggak pertanyaannya? Kamu bisa jawab nggak? Nah, selanjutnya itu bisa validasi ke ahli ya. Misalnya kita mau bikin instrumen tentang kesejahteraan psikologi, berarti saya bisa aja minta validasi ke psikolog. Saya bawa instrumen yang saya sudah susun dengan beberapa pertanyaan,
saya minta izin, Bapak, Ibu, mohon izin, saya berniat untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan ini, mohon koreksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun dalam bentuk instrumen penelitian. Adakah masukan dari Bapak atau Ibu? Seperti itu, ya. Itu namanya phase validity, ya. Kemudian setelah itu bisa juga dengan uji coba kesasaran yang mirip dengan responden penelitian. Misalnya, saya penelitiannya ke mahasiswa kebidanan Stikesiasi. Nanti saya uji coba kuesioner tersebut ke mahasiswa kebidanan di Stikes Banten, ya. Jadi jangan di Stikesiasinya. Nah, itu bisa masuk ke dalam uji validitas dan uji reliabilitas, ya. Jadi yang namanya instrumen sudah valid dan sudah reliable baru bisa digunakan untuk penelitian. Nah, sehingga karakteristik instrumen yang baik itu yang pertama adalah kredibel. Saya mengartikan kredibel ini adalah dari validitas dan reliabilitasnya. Angka validitas itu bisa diuji dengan korelasi atau ujinya alpha product moment, ya, uji product moment, dan reliabilitas itu dengan alpha konbah. Jadi yang namanya instrumen dikatakan reliable jika nilai alfanya sama atau lebih tinggi dari 0,7. Sedangkan validitas itu tergantung nilai R. Nilai R ini nanti ditentukan dengan jumlah responden yang mengisi uji coba dari instrumen tersebut. Ya, jadi validitas itu apa sih? Validitas itu adalah sejauh mana instrumen itu mengukur apa yang mau diukur. Contoh, kita mengukur berat badan bayi. Berat badan bayi kan harusnya pakai timbangan bayi, ya. Kalau pakai timbangan kamar mandi, tahu timbangan kamar mandi yang diinjek, yang ada di lab, diinjek, nah itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya dengan timbangan bayi, harusnya si bayi itu beratnya 3.400 gram, itu nggak akan terdeteksi dengan timbangan kamar mandi, meskipun jenisnya sama-sama timbangan. Berarti timbangan kamar mandi tidak valid untuk mengukur berat badan bayi, gitu ya. Termasuk juga Anda pernah lihat timbangan di pasar tuh yang pakai kiloan, nah itu juga nggak bisa kan, meskipun sama-sama timbangan. Itu namanya validitas instrumen. Sedangkan reliabilitas instrumen itu merujuk pada konsistensi hasil perekaman data kalau instrumen itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan, atau kalau instrumen itu digunakan oleh kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Contoh misalnya gini, saya mau Nancy responden menggunakan tensi lapangan. Nah ini kalau saya yang ngukur responden ini hasilnya 110/70. Kalau alatnya benar, mau saya yang ngukur, mau orang lain yang ngukur, misalnya dokter, itu akan menunjukkan hal yang sama. Kecuali kalau alatnya nggak benar. Nah, alat nggak benar ini berarti kan saya ngukurnya 110. Ternyata diukur oleh dokter lain misalnya 140. Nah, itu harus dicek kembali reliabilitasnya. Oleh karena itu, pada penelitian itu biasanya perlu dicantumkan proses validitas dan reliabilitas instrumen. Selain itu, instrumen yang baik itu transferabilitas, bisa ditransfer, artinya bisa digunakan oleh siapapun. Anda bisa, saya bisa, maka dari itu tadi di awal saya sampaikan, kalau Anda ingin cepat penelitiannya, gunakan instrumen punya orang lain, tetapi harus minta izin, ya. Kemudian dependent abilitas, artinya itu adalah dapat digunakan tanpa ketergantungan. Jadi ya kalau kita pakai timbangan kamar mandi itu, kalau sudah dikasih ya bisa langsung digunakan tanpa harus orang yang ahli datang membantu kita untuk menggunakan alat tersebut. Kemudian confirmabilitas artinya adalah kalau misalnya kuesioner kita mau digunakan, itu boleh dibagikan kepada para peneliti yang lain. Jadi kalau misalnya orang lain bertanya, ini kok penelitian hasilnya begini, mana instrumen penelitian kamu? Nah, Anda harus menyampaikan, ini loh instrumen penelitian saya. Untuk mengukur variabel pengetahuan, saya gunakan 10 pertanyaan. Ini pertanyaannya. Untuk mengukur variabel sikap, saya menggunakan 15 pertanyaan. Ini pertanyaannya. Jadi bisa dikonfirmasi.
ya, karena itu bersifat terbuka. Kemudian ini contoh instrumen penelitian yang saya punya, ya, ada penjelasan peneliti terlebih dahulu, kemudian ada lembar persetujuan responden, ya, kemudian ada kuesioner, ya. Kuesioner ini baru data demografi. Ini kualitas hidup, sebenarnya di bawahnya ada 36 pertanyaan yang lain dengan skala Likert. Nanti saya share di Google Classroom untuk jenis kuesionernya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.